Sabda TV. Sekarang kita masuk ke Al-Qaidatul Rabi'ah wa Thalathun. Kaidah yang ke-34. Kullu as'ilatir rububiyyati fin nususi min bab istifhamit taqriri. Semua pertanyaan-pertanyaan yang bersifat rububiyah dalam dalil-dalil Al-Quran, pertanyaan itu adalah sifatnya untuk menetapkan tauhid rububiyah. Semua pertanyaan-pertanyaan yang bersifat rububiyah dalam dalil-dalil Al-Quran, ya, itu rata-rata pertanyaan untuk menetapkan tauhid rububiyah. Contohnya apa? Contohnya misalnya surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Katakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit ibu dan bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengurus alam semesta ini? Mereka akan berkata, yaitu orang musyrikin itu, Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, lantas kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu, ingin menetapkan tentang tauhid rububiyah, dan sekaligus sudah kita sebutkan tadi dalilnya, sekaligus untuk berdalil kepada tauhid uluhiyah. Contoh lagi, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 85. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna Allah. Katakan, milik siapa? Milik siapa? Ya, bumi ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika kalian mengetahui, mereka akan berkata milik Allah. Iya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 89. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Tanya kepada mereka, siapa yang memiliki kerajaan segala sesuatu dan dia yang melindungi dan ia tidak ada yang melindunginya karena dia tidak butuh lindungan siapa. Jika kalian mengetahuinya. Untuk menetapkan apa Allah bertanya seperti itu, Ibu? Untuk menetapkan bahwa rububiyah hanya milik Allah, dan bahwasanya rububiyah berkonsekuensi kepada tauhidul uluhiyah, bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Contoh lagi dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Misalnya mereka akan berkata, Allah. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menentukan matahari dan bulan? Niscaya mereka akan berkata, Allah. Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Jadi subhanallah, dari ayat-ayat ini, Bu, tampak jelas kepada kita, Bu, bahwa orang musyrikin Quraisy itu mengakui tauhid rububiyah. Menetapkan tauhid apa? Rububiyah. Nggak seperti yang dikatakan oleh orang sufi. Kata mereka apa?
Itu orang musyrikin mengatakan Allah itu pura-pura aja. Kita katakan subhanallah, masa mungkin Allah menghikayatkan kepura-puraan mereka? Dalam artian Allah menyebutkan di sini dengan sungguh-sungguh, kemudian kalian katakan itu kepura-pura. Allah mengabarkan loh. Allah menyebutkan ini dalam kerangka pengabaran, di mana mereka Allah mengatakan di situ layakulunallah, mereka akan berkata, benar-benar berkata Allah, dengan nun taukid lagi. Allah yang menciptakan itu semua. Jadi orang musyrikin Quraisy punya keyakinan yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Terus kenapa mereka tidak dianggap muslim? Ya tadi, karena mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kenapa orang-orang sufi itu, Bu, berusaha memahami bahwa katanya yang diucapkan orang musyrik itu cuma pura-pura? Karena keyakinan mereka mirip dengan kaum musyrikin. Orang-orang sufi itu, Bu, punya keyakinan berdoa kepada wali boleh. Sampai di antara mereka banyak sekali ya nukilan-nukilan dari orang-orang yang dianggap sebagai wali lah gitu, Bu. Kutub dan yang lainnya. Katanya yang boleh berdoa kepada Allah hanya wali saja. Adapun kita lewat wali aja, ya berdoa kepada wali. Karena untuk langsung kepada Allah katanya belum sampai derajatnya. Jadi kita orang awam disuruh musyrik dulu, berdoa kepada wali dulu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nah ini ibu-ibu sekalian, justru itu hakikat kesyirikan, naudzubillah. Makanya tidak aneh kan orang-orang sufi itu ketika menafsirkan makna la ilaha illallah hanya menafsirkan dengan tauhid rububiyah saja. Ketika mereka ditanya apa makna la ilaha illallah, kata mereka apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Mereka tidak mengakui adanya tauhid uluhiyah. Makanya mereka mengingkari, Bu, pembagian tauhid menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was. Kenapa mereka mengingkari tiga macam tauhid ini? Karena masalahnya mereka hanya mengakui tauhid rububiyah dan tidak mengakui tauhid uluhiyah, tidak pula mengakui tauhid asma was sifat. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faham ibu-ibu?